masih bisa bersama-sama di dalam program Sarapan Surgawi tahun 2021-2022. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, bahkan para orang tua yang juga ikut mendengarkan Sarapan Surgawi pagi hari ini, dan juga setiap rekan-rekan kerjaku, saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada. Kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ada sukacitanya yang luar biasa yang membawa kita terus menjadi kuat di dalam segala perkara oleh karena kasih-Nya yang tidak pernah putus-putusnya. Mari kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita minta Roh Kudus mengurapi dan memimpin setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi yang luar biasa, pagi yang indah, di mana Tuhan masih bangunkan kami tanpa kurang suatu apapun. Di dalam segala ketidakmungkinan, kami masih tetap boleh menikmati kebaikan Tuhan. Mari ya Tuhan, kami telah siapkan piring hati kami, biarlah Tuhan mau memenuhinya menjadi kekuatan, menjadi kenyang bagi rohani kami. Berfirmanlah, berbicaralah, kami menanti-nantikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anakku, bahkan semua yang pada saat ini sedang duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kalau hari Selasa kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa bagaimana kita boleh diam, kita boleh berbaring dengan tenang, kita boleh bangun oleh karena Tuhan yang membangunkan kita. Adalah karena kita ini adalah orang-orang yang tidak pernah dilupakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu menjadikan Tuhan adalah kekuatannya. Orang-orang yang selalu menjadikan Tuhan di dalam segala perkara adalah perlindungan dan perisainya. Ya, ketika segala sesuatunya rasanya tidak mungkin, Daud berkata banyak lawan dia. Kalau kita mungkin sekarang di mana-mana ada kesulitan, pandemi membuat kita menjadi takut dan gentar. Tetapi Tuhan yang menjadi perisai kita. Pagi hari ini kita akan membaca lagi, kita akan diajarkan oleh Tuhan lagi melalui Roh Kudus-Nya bagaimana itu bisa digenapi di dalam hidup kita. Ketika tidak ada pertolongan, seolah-olah tidak ada pertolongan di dalam dunia ini. Bagaimana orang-orang begitu menjadi pesimis? Gak mungkin rasanya bisa ada yang baik terjadi di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana bisa terjadi kebaikan? Mari kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang pertama. Ya, ini nyanyian Daud di dalam doa. Jadi Daud ini berdoa di dalam nyanyian. Artinya apa? Nyanyiannya merupakan doa. Dia gak punya buku nyanyian. Tapi buku nyanyiannya adalah dari hatinya yang ditulis oleh Roh Kudus. Ya, keluar dari mulutnya. Kita mau baca Mazmur pasal 62 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow, luar biasa. Ya. Daud yang mempunyai banyak tentara. Daud yang begitu kuat, hebat di dalam pertempuran. Dia selalu merebut kemenangan. Tetapi dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan karena banyaknya pengawal. Bukan karena kehebatannya berperang. Dia boleh menjadi tenang. Bukan karena kemenangannya menghadapi musuh-musuh. Dia menjadi tenang. Tetapi karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Katanya. Daripadanya lah keselamatanku.
Jadi bukan perisai, bukan tombak, bukan senjata, bukan kuda peperangan, bukan tentara peperangan, bukan kesehatannya yang boleh menjadi keselamatan Daud, tetapi karena dia berada dekat Allah sehingga dia tenang. Kita baca ayat selanjutnya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Gak ada yang lain. Hanya Tuhan yang menjadi gunung batu dan keselamatannya Daud, kota bentengnya. Dan Daud katakan, oleh karena hanya Tuhan yang menjadi gunung batu dan keselamatannya dan kota bentengnya, maka dia katakan dia tidak akan goyah. Anak-anakku dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini. Bukankah kita bersuka cita bahwa meskipun keadaan di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak akan goyah apabila kita dekat kepada Allah. Kita selalu menjadikan Dia gunung batu dan keselamatan kita. Kita menjadikan Dia kota benteng perlindungan kita. Itulah sebabnya kalau Daud berkata, di tengah-tengah banyak orang yang begitu mengejarnya, di tengah-tengah banyak orang yang berkata gak akan mungkin Daud bisa ditolong, tetapi dia berkata dia bisa berbaring, dia bisa tidur, bahkan dia bisa bangun oleh karena Tuhan. Rahasianya di sini. Dia menjadikan Tuhan kota bentengnya. Dia menjadikan Tuhan gunung batu keselamatannya. Dia menjadikan Tuhan perisai hidupnya. Bahkan dia katakan dia menjadikan Tuhan di dalam segala perkara tempat dia berlindung. Dia tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Dia hanya mau dekat-dekat saja dengan Tuhan. Itulah rahasianya. Mari di tengah-tengah pandemi ini, anak-anak mungkin engkau, para siswa memasuki tahun ajaran baru, mungkin udah mulai rasanya jenuh tapi tetap harus sekolah. Ya. Atau mungkin udah rasanya aduh saya kayak pengen sekolah tatap muka. Rasanya bete, saya gak kuat lagi kalau hanya belajar lewat handphone. Ya. Bahkan ada yang mungkin masih handphonenya bergantian. Atau handphonenya dikatakan jadul begitu. Tetapi saya mau katakan Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Bahkan setiap guru sama lelahnya mengajar, menatap laptop begitu ya. Persiapan ngajarnya harus sedemikian rupa supaya tetap bahan-bahan materi yang harus diajarkan dapat diterima dengan baik oleh setiap siswa. Bagaimana kita bisa menjadi tenang? Bagaimana kita bisa menjadi kuat, dekat kepada Tuhan? Jadikan Dia gunung batu dan keselamatan kita. Jadikan Dia kota benteng untuk kita berlindung dan bersandar. Maka kita tidak akan menjadi goyah. Kenapa tidak akan menjadi goyah? Berarti ada yang bisa menggoyahkan. Masa-masa kesulitan di tengah-tengah pandemi ini, banyak orang menjadi goyah dan putus asa. Banyak anak-anak yang menjadi putus sekolah. Tetapi saya berharap, saya berdoa senantiasa supaya tidak ada satupun siswa-siswi SKBP oleh karena apapun meninggalkan bangku sekolah. Engkau akan terus sekolah. Jadikan Tuhan kota bentengmu. Jadikan Tuhan gunung batu keselamatanmu. Dekat-dekat kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi tenang. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kita mau baca ayat yang ke-5. Saya akan baca. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah.
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita berdoa. Kami mau datang padamu Tuhan, bawa kehidupan kami, bawa pergumulan kami. Kami mau ingin selalu dekat bersamamu, mau puji Engkau. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya, selamanya. Kau mau dekat padamu Tuhan selamanya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami mau selalu dekat-dekat kepadamu. Kami tidak mau menjauh daripadamu. Kami mau menjadikan Engkau gunung batu keselamatan kami. Kami mau menjadikan Engkau kota benteng kami, sehingga kami tidak akan goyah. Meskipun kesulitan di dalam pandemi ini, tidak pernah kami tahu kapan akan berakhir. Tetapi kami tahu Engkaulah yang menjadi pengharapan kami. Engkaulah yang menjadi kota benteng kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi segala-galanya di dalam diri kami. Engkaulah ya Tuhan, tidak ada yang lain yang dapat memberikan ketenangan selain hanya dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku yang hidup. Aku mau Engkau menjadi kota benteng kami. Engkau menjadi kekuatanku. Engkau menjadi pengharapanku. Engkaulah
yang menjadi keselamatan dan kemuliaan-Mu. Dan aku mau selalu mencurahkan isi hatiku di hadapan, karena Engkaulah tempat perlindunganku. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, rekan-rekan kerjaku, sanak keluargaku, para orang tua, firman Tuhan, sarapan sorgawi pagi hari ini, biarlah boleh mengenyangkan hidup kita. Di tengah-tengah pandemi ada banyak kelaparan, tetapi kita boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan. Pagi hari ini berkata, jangan jauh dari Tuhan, dekat-dekat saja. Jadikan dia kota bentengmu, jadikan dia keselamatanmu, jadikan dia pengharapan dan perlindunganmu. Dan curahkan apapun yang menjadi isi hatimu, kekhawatiran dan kesulitanmu di hadapannya. Karena Allah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, adalah tempat perlindungan kita. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.